Halo sahabat-sahabatku, kembali lagi bersama saya Jo di channel bangjohan.com. Oke, sahabat-sahabat, di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman, khususnya teman-teman pemula, uh, menjawab pertanyaan daripada teman-teman di beberapa video kami di kolom komentar, yaitu Bang, tolong dong dibuatin tutorial gimana caranya untuk melihat berapa jumlah slot memori atau RAM yang ada di komputer atau laptop ya, tanpa membuka casing CPU untuk komputer atau tanpa membuka laptop. Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar, maka pada kesempatan ini kami membuat tutorial kepada teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita memulai video tutorialnya, teman-teman, sahabat-sahabat, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video-video yang ada di channel kami. Subscribe channel kami akan menjadi motivasi kepada kami dan tim dalam menyampaikan atau menyiapkan video-video tutorial seputar komputer, laptop, jaringan, dan juga teknologi. Baik, teman-teman, kita langsung saja. Terkhusus untuk teman-teman yang mempunyai laptop dan suatu saat ingin mengupgrade atau menambah RAM atau memori di laptopnya, tentu akan sangat ribet, apalagi bagi teman-teman pemula untuk membuka casing ya daripada laptop itu. Nah, tentu teman-teman, apalagi yang pemula, yang masih awam, pasti akan gemetaran ya ketika harus mengambil obeng dan secara sendiri diam-diam membuka penutup laptop ya, tanpa membawa laptop ke ke tukang servis. Nah, biasanya pasti akan merasa kegugupan dan keringat dingin pasti keluar. Nah, di video kali ini kami akan membahas bagaimana cara untuk melihat jumlah slot ya, jumlah slot memori atau RAM yang ada di komputer maupun yang ada di laptop. Oke, let's go. Mari kita mulai sahabat. Oke, untuk melihat ya jumlah slot yang ada pada komputer atau laptop teman-teman, sesuai judul dari video ini, kami menggunakan aplikasi pihak ketiga ya. Nah, kami udah menginstal yang namanya aplikasi CPU-Z. Bagi teman-teman yang belum menginstal aplikasi wajib itu, teman-teman silakan searching di Google dan silakan untuk menginstalnya. Nah, oke, di sini saya sudah membuka aplikasi CPU-Z. Kemudian teman-teman bisa lihat di aplikasi ini, di sini ada CPU, motherboard, memori, SP, dan sebagainya. Nah, untuk melihat berapa slot memori atau RAM yang ada di laptop atau PC teman-teman di sini bisa membuka menu SPD ya, bukan menu memori tetapi menu SPD. Nah, di menu SPD di bagian atas ada tulis memory slot selection. Nah, di sini teman-teman bisa klik ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat jumlah slot memori yang ada pada motherboard teman-teman. Nah, biasanya untuk PC-PC jadul dan PC-PC gaming ya, yang didesain khusus untuk gaming, itu slot memori biasanya lebih dari 2 ya, karena untuk kebutuhan gaming biasanya membutuhkan memori misalkan memorinya 32 hingga 64 GB, dan biasanya ketika teman-teman beli memori cetengan misalkan yang 8 GB dikali 4 kan 64 GB seperti itu. Nah, semudah ini ya dan segampang ini teman-teman untuk mengetahui berapa jumlah slot memori yang ada di motherboard baik laptop maupun PC itu
sangat gampang sekali ya. Teman-teman hanya menginstal aplikasi pihak ketiga yang namanya CPU Z ya. Dan di sini teman-teman tinggal mengklik menu SPD. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat slotnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya perlu tambahkan di sini ketika teman-teman ingin upgrade memori ya, atau RAM PC maupun laptop. Nah, teman-teman perlu mengetahui jenis DDR-nya. Nah, ini sangat penting sekali ya. Teman-teman harus mengetahui jenis DDR-nya. Nah, jadi jika teman-teman ingin mengganti memori, biasanya kebingungan ketika teman-teman akan beli memori di online shop. Teman-teman tuh harus mengetahui motherboard teman-teman itu supportnya DDR3 apa DDR4. Nah, ketika teman-teman sudah melihat menggunakan CPU Z bahwa pada motherboard teman-teman itu support DDR4. Nah, teman-teman jangan salah beli. Teman-teman jangan membeli memori atau RAM yang DDR3. Nah, itu pasti tidak disupport. Nah, jadi teman-teman harus membeli memori tipe DDR4 seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman selain mengetahui tipe dari memori DDR3 atau DDR4, teman-teman juga harus mengetahui max bandwidth-nya ya. Jangan sampai teman-teman salah beli ya. Nah, max bandwidth yang disupport oleh mainboard teman-teman di sini misalkan DDR4 2400, ada yang DDR4 1200, ada yang di atasnya. Jadi teman-teman perlu hati-hati di sini dalam memilih max bandwidth. Nah, untuk max bandwidth dari memori ini kita bisa cek di mainboardnya. Di menu mainboardnya kita bisa lihat ya. Nah, di sini di mainboardnya, di memorinya ya. Di memorinya teman-teman bisa lihat di sini untuk tipenya yaitu DDR4. Nah, karena saya menggunakan 2 keping memori, di sini udah terbaca 8 GB. Saya menggunakan memori 2 kali 4 GB ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ketika dalam membeli atau mengupgrade memori, teman-teman juga harus mengetahui frekuensinya, DRAM frekuensinya. Nah, kita coba cari di Google ketika teman-teman membeli DDR4 ya. Misalkan di sini teman-teman jual di Shopee, jual memori DDR4. Nah, kita enter ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini kan ada jual yang DDR3. Ini jangan ya, teman-teman jangan pilih yang ini DDR3. Karena mainboard atau motherboard teman-teman itu tidak support yang DDR3. Kita harus mencari yang DDR4. Nah, di sini ada yang DDR4 ya. Nah, kita bisa klik ini. Oke. Nah, DDR4 tipe Vegan ya. Tipe Vegan PC 19200 2400 MHz. Nah, ini yang penting juga. Nah, jadi sebelum teman-teman membeli memori selain tipe DDR4, teman-teman juga harus mengetahui speednya. Nah, di sini 2400 MHz, PC 19200 2400 MHz. Nah, tentu teman-teman harus mengetahui speed atau kecepatan yang disupport oleh mainboard teman-teman. Kita kembali lagi ke CPU Z. Nah, di CPU Z
Di sini kita lihat di SPD-nya tadi, di sini dia max bandwidth di kecepatan 1200 MHz. Nah, kemudian kita cek di sini, dia di 2400 MHz, PC 19200. Kita di sini di 1200. Oke, berarti berarti teman-teman perlu hati-hati di sini untuk memilih max bandwidth dari memori atau RAM yang akan teman-teman beli. Nah, jadi di sini teman-teman harus membeli ya, jadi teman-teman harus membeli teman-teman harus membeli RAM yang speednya di bawah ini ya, yang setara dengan ini. Nah, kalau di sini kan ini saya close dulu. Ini udah ketinggian ya teman-teman. Nah, ini udah ketinggian. Takutnya tidak motherboard teman-teman itu tidak support. Oke, tidak support. Jadi kita harus mencari di sini DDR4 1200. Oke, kita cari ya. Oke, kita cek spesifikasinya dulu. Nah, di sini tipe DDR4 ya, tipe DDR4, speed 3200 MHz, PC 25600. Nah, di sini di CPZ ada nggak PC 2005? Ya, kita harus mengetahui PC-nya. Kalau speednya itu lebih gede, lebih bagus ya. Nah, tapi kita harus mengetahui PC DDR4 ini PC 2400 kayaknya. Oh iya, oke, di sini DDR4 PC 2400. Nah, ini yang dijual DDR4 tapi PC 2000, ini 25600. Berarti ini enggak support ya. Ini speednya 3200, sedangkan kita di sini speednya 1200. Nah, speed 3200 itu juga lebih bagus ya. Nah, namun kita harus mencari yang PC 2400. Coba kita cari lagi RAM PC 2400. Oke, RAM PC RAM PC 2400 DDR4 ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang betul. Nah, jadi ketika teman-teman ingin menambah RAM ya, jadi misalkan di laptop teman-teman atau di PC teman-teman mula-mula hanya terinstall satu keping RAM di satu slot ya. Nah, kemudian teman-teman ingin mengupgrade PC teman-teman dengan menambah RAM satu keping lagi di satu slotnya. Nah, sebelum teman-teman membeli RAM atau menambah memori, teman-teman harus mengetahui tipe dari memori atau RAM teman-teman, yaitu teman-teman melihatnya menggunakan CPZ. Nah, jadi di sini tipe memori
atau RAM teman-teman adalah DDR4 ya. Kemudian PC-nya 2400, speednya 1200 MHz. Nah, untuk speednya lebih tinggi, lebih bagus, tetapi PC-nya harus 2400. Oke, kita lihat di sini. Kita ketika mencari di toko online, kita menemukan untuk RAM dari pabrikan Tim Elite Plus. Ini udah sesuai, itu DDR4 satu keping PC 2400. Oke. Nah, ini udah sesuai ya teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini itu udah sesuai dengan spek atau yang disupport oleh motherboard kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sehingga teman-teman tidak salah beli. Takutnya teman-teman beli yang PC 7200 kayak tadi. Kalau yang PC 2700 itu kan udah tidak disupport oleh motherboard teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Sehingga teman-teman lebih lebih hati-hati dalam memilih memori ya. Jangan sampai menjadi mubazir. Teman-teman udah beli mahal-mahal memori atau RAM namun tidak disupport oleh motherboard teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Oke, teman-teman, sekian saja sih tutorial atau seputar cara untuk mengetahui jumlah slot memori yang ada di motherboard atau mainboard, baik yang ada di laptop maupun yang ada di komputer atau PC teman-teman. Dan kita juga udah tambahkan bonus ya di tutorial ini, yaitu tentang gimana teman-teman mengetahui spesifikasi dari RAM atau memori yang ada di komputer teman-teman. Tujuannya adalah agar teman-teman tidak salah beli memori atau RAM yang ada di toko online maupun offline ya. Sehingga sangat bermanfaat ketika teman-teman ingin mengupgrade atau menambah memori atau RAM di slot yang masih tersisa, di slot memori yang ada di komputer atau laptop teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa sekian tutorial dari kami. Untuk teman-teman pemula, tentu dengan melihat tutorial ini akan menjadi paham ya, Oke, sahabat-sahabatku, sekian dulu tutorial dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe dan subscribe channel kami, dan juga untuk share dan like video-video kami. Dengan teman-teman subscribe akan menjadi penyemangat bagi kami untuk menyampaikan dan menyiapkan video-video tutorial yang tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, sampai ketemu teman-teman di video-video kami selanjutnya. Oke, tetap semangat.